Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan operasi unit kendali. Anggota kelompok 6, Akmal Maulana Lutfi, Praja Nur Alam, Asif Fahrudi, Juwan Cerah Yosef, Muhammad Andi Solihin. Selanjutnya akan mempresentasikan Andi Solihin. Baik, di sini adalah operasi unit kendali. Saya akan mendefinisikan operasi unit kendali. Operasi unit kendali adalah bagian dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan komputer, atau bisa disebut juga kontrol unit. Juga mengatur kapan alat input menerima data, mengolah, dan menampilkan proses serta hasil pengolahan data. Dengan demikian, semua perintah dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah lainnya. Seperti halnya gambar di samping, kontrol unit represent atau kontrol unit ini sampai ke prosesor. Baik, slide selanjutnya adalah fungsi unit kendali. Fungsi unit kendali menjadi dua bagian, dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tugas dasar operasi unit kendali. Yang pertama adalah pengurutan spacing atau unit tekan prosesor menuju sebuah operasi mikro dalam urutan yang benar yang dilaksanakan pada program yang sedang dieksekusi. Yang kedua adalah eksekusi unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Dan slide selanjutnya yaitu tugas unit kendali menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Dan yang kedua adalah mengambil instruksi dari memori utama. Dan yang ketiga adalah mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat adalah mengirim instruksi ke ALU, Arithmetic Logical Unit, bila ada perhitungan aritmatika. Dan yang kelima adalah menyimpulkan hasil proses ke menu utama. Bisa dilihat dari gambar di sampingnya, yaitu kontrol unit akan tersalurkan ke memori utama melalui kontrol bus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan Cerah. Baik, jenis-jenis unit kendali. Yang pertama, single cycle atau yang disebut CU. Proses di control unit ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya, setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu, tidak memerlukan state. Yang kedua, multi-cycle atau CU berbeda dengan control unit yang single cycle. Control unit yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi, yaitu dengan memperhatikan state dan opcode. Lanjut. Jenis IO unit kendali. Clock berfungsi untuk sinkronisasi operasi antara komponen-komponen komputer, termasuk juga unit control. Instruction register, opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag ini digunakan unit control untuk mengetahui status dari CPU. Control signal to control bus memberi jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt, DAP, acknowledgement. Lanjut. Jenis IO atau yang disebut unit kendali. Yang pertama, sinyal kontrol dalam CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengakibatkan ALU atau Arithmetic Logic Unit yang spesifik. Yang kedua, kontrol sinyal to control bus. Output sinyal ini juga memiliki dua macam sinyal, yaitu yang pertama, sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul atau input-input.
Ya, kesimpulan dari ini, kontrol unit atau biasanya disebut unit kontrol adalah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Di dalam CPU tersebut, kontrol unit dari prosesor memiliki dua peran penting. Pertama, kontrol unit pengatur prosesor melakukan semua mikro operasi dalam urutan yang benar. Kedua, kontrol unit menghasilkan sinyal kontrol yang memastikan supaya semua mikro-operasi diakses terdiri dari dua jenis, yaitu single dari multi control, siklus instruksi terdiri dari mikro operation, pen, input, dan exit line. Unit kontrol merupakan otak atau pusat saraf hardware pada komputer yang mengawasi pelaksanaan siklus instruksi dan membangkitkan sinyal-sinyal kontrol yang relevan pada saat yang tepat supaya mikrooperasi yang dapat dijalankan pada CPU dan unit-unit eksternal lainnya seperti memori dan pengontrolan perangkat I/O. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.